Selamat siang, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Iya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu absensi dulu. Ibu kirim linknya di chat. Silakan kalian absen. Baik, Bu. Iya. Bisa dibuka absensinya? Bisa, Bu. Iya. Silakan. Oke, sudah masuk datanya semua. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan doa. Semoga apa yang kita harapkan dalam proses pembelajaran ini bisa tercapai dan terlaksana dengan baik. Siapa yang mau pimpin doa? Saya aja, Bu. Ya, silakan Nina. Belum memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Wina. Sama-sama, Bu. Iya. Sebelum mulai pembelajaran untuk materi kali ini, minggu lalu materinya apa? Masih ada ingat nggak? Tentang tingkat keanekaragaman hayati. Tingkat keanekaragaman hayati ya. Di tingkat apa aja? Masih ingat? Ada tingkat gen, tingkat ekosistem, dan tingkat jenis. Tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Oke. Bentar, izinkan Ibu share screen. Ada yang tahu ini gambar apa ya, Nak? Gambar A sama B. Iya, silakan satu-satu. Raise hand mungkin. Apa yang mau menjawab? Ya, Wina. Silakan. Burung cendrawasih, Bu. Burung yang A, burung dara. Yang B, burung cendrawasih. Enggak, jalak Bali. Jalak Bali. Ada yang punya pendapat berbeda? Silakan. Yang A burung apa? Kalian jumpai di mana? Yang B kalian jumpai di mana? Apakah di rumah kalian ada ini yang A sama yang B atau bagaimana? Ya, silakan. Saya tahu, Bu. Iya, silakan Muhammad. Yang A itu gambar burung dara sama benar sih, Bu, benar kata Wina, Bu. Iya, berarti kamu setuju. Yang A ini burung dara. Terus yang B? Yang jalak Bali. Jalak Bali. Dari burung dara atau merpati yang di sini kamu perhatikan apa? Di setiap rumah ada atau hanya di tempat tertentu kalian jumpai atau bagaimana? Dan yang B, jalak balinya kalian jumpai di mana saja? Atau di rumahmu juga ada? Silakan, ada yang bisa kasih pendapat ke Ibu? Muhammad lagi yang jawab nih. Yang lain. Iya. Ya Muhammad bisa, silakan. Kalau yang burung dara ini, saya sih selalu pernah lihat di daerah rumah-rumah tertentu juga. Kadang di jalan juga melihatnya gitu. Berarti jumlahnya banyak nggak? Lihat dari jumlah banyak? Kalau dari jumlah sih banyak, Bu, di daerah pasar gitu. Iya, di pasar banyak ya. Berarti ini bisa diperjualbelikan bebas atau bagaimana? Iya, Bu, bisa diperjualbelikan bebas dan juga bisa dibuat lomba itu juga burung itu berdarah. Oke. Kalau yang B bagaimana? Kalau yang B saya belum pernah melihat sih. Tidak pernah kamu jumpai? Belum. Di mana saja mungkin? Yang lain mungkin bisa? Salah satunya di kebun binatang pernah ke Bali Bird Park? Pernah, Bu. Pernah. Tadi belum dijawab itu jumpai. Berarti salah satunya ada di kebun binatang ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini pernah memperhatikan ini, Nak? Ini peta apa ya kira-kira? Peta Indonesia. Peta Indonesia ya. Tapi bedanya di sini. Perhatikan apa bedanya? Nah, Ibu tunjukkan nih. Garis khatulistiwa. Garis khatulistiwanya di mana? Ini ada garis apa? Nah, itu sudah ada keterangannya. Nah, ini kita hari ini akan membahas persebaran hewan di Indonesia ya. Ini menurut dari garis khayal imajiner dari penemuan Russell Wallace, kemudian lagi satu dari ahli Jerman, nah ini namanya Weber. Nah, mau melakukan proses penelitian di awal, kemudian menentukan suatu kesimpulan bahwa persebarannya seperti ini. Nah, untuk melakukan penelitian ini lama, dari tahun 18-an ini ya terjadi, dan akhirnya seperti inilah yang kita dapat. Dan kita akan cari tahu seperti apa ciri khas karakteristiknya dalam proses pembelajaran hari ini ya. Nah, ini KD kalian untuk pertemuan hari ini sama dengan yang minggu lalu, yaitu menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Ini IPK-nya, menganalisis persebaran karakteristik flora dan fauna di Indonesia, kemudian merinci berbagai ancaman terhadap kelestarian keanekaragaman hayati, kemudian merinci manfaat dan nilai keanekaragaman hayatinya, dan tentunya proses ini dilakukan pada pengerjaan LKPD, dan hasil laporannya itu berupa nanti PowerPoint-nya ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, nah ini model yang Ibu pakai dalam proses pelajaran adalah PBL, problem listening, dengan tujuan yang pertama, berarti kalian mengamati tayangan PowerPoint nanti Ibu sajikan, kasus-kasusnya, kemudian dapat menganalisis persebaran karakteristik flora dan fauna di Indonesia, kemudian yang kedua, dengan diskusi kalian dapat merinci berbagai ancaman terhadap pelestarian keanekaragaman hayati, dan yang ketiga, melalui diskusi kelompok, nanti kalian dapat merinci manfaat dan nilai keanekaragaman hayati itu dengan tepat. Kita lanjut. Nah, ini Ibu punya kasus yang pertama.
Disesuaikan dengan yang tadi pada persepsi yang Ibu lakukan menunjukkan bahwa peta persebaran koloni Indonesia. Nah ini ada berapa nih gambarnya, Nak? 6 gambar ya? Iya. Nah di sini kalian pada kasus 1 ini menentukan carilah informasi dari gambar di atas, aspek yang diamati dan menentukan nama organismenya. Nah ini kalian harus tahu nih ke-6-6-nya dan wilayah persebarannya. Ini tadi menurut garis yang tadi ya Wallace sama Webernya. Ya. Kemudian, nah status konservasinya kalian mengikuti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Nah itu apakah dia hewan ini dilindungi atau tidak? Nah, itu kalian akan observasi. Itu untuk kelompok 1 ya, kasus 1-nya kelompok 1 dan kelompok 2. RKPD-nya sudah Ibu bagi di grup untuk menjawab. Nah di sini ada, kalian perhatikan bagaimana karakternya, tinggal kalian memasukkannya ke dalam tabel-tabel yang sudah ada di LKPD-nya. Kalian cocokkan itu hewannya apa. Nah karakteristiknya seperti ini. Ini untuk Australianya. Kemudian ini untuk fauna peralihannya. Kira-kira untuk kelompok 1 dan 2 ada yang mau ditanyakan mengenai tugasnya? Nggak ada sih, Bu. Nggak ada. Oke, kita lanjut. Nah, ini kasus yang kedua. Nah, di sini ada gambar 3. Ini proses hibridisasi. Kemudian ini adalah tentunya kerusakan hutan dan kerusakan laut. Dari 3 gambar ini, nah, kalian cari tahu bagaimana upaya atau usaha yang bisa kalian lakukan untuk melakukan kasus pelestarian dan dampaknya itu bagaimana. Kita lanjut kasus untuk kelompok 4. Nah, di sini ada 3 gambar. Dan dari 3 gambar ini, kita masuk pada bagaimana upaya melestarikan. Nah, ini untuk kasus 4 ini Ibu beri contoh manfaat dan nilai keanekaragaman hayatinya. Nah, bisa kalian cari di sekitar kalian. Nah, manfaatnya apa keanekaragaman hayati tersebut dan nilai yang terkandung. Untuk nilainya di sini, kalian bisa ada beberapa aspek. Ini pun sudah Ibu jabarkan pada materi ajar yang Ibu sudah kirim semalam. Nah, untuk berdiskusi, Ibu akan bimbing kalian satu persatu masuk ke breakout. Ya, nanti kalian di dalam breakout, Ibu kasih waktu 15 menit, berarti 15.05. Kalian akan kembali ke main group. Untuk yang wilayah persebarannya itu perlu diisi nggak daerah wilayah oriental atau Australian peralihan gitu? Isi kayaknya. Isi aja ya? Kapan isi? Diisiin boleh. Oke. Ada yang masalah untuk kelompok 1? Ada yang mau ditanyakan? Mumpung masih Ibu di sini di kelompok 1. Untuk wilayah persebarannya itu berdasarkan garis Wallace dan Weber, kayak daerah oriental, Australia gitu ya? Kamu sebutkan dulu pulaunya itu kamu jumpai di mana, kan gitu? Misalnya orangutan. Orangutan itu ada dijumpai di pulau apa? Misalnya ada di Sumatera kan gitu? Iya. Nanti baru kamu kategorikan bahwa dia termasuk tipe fauna di oriental. Oke. Terima kasih, Bu. Lagi 2, tolong dimasukkan yang tadi burung dara atau merpatinya itu, sama lagi 1 burung balinya ya. Tambahkan lagi 2 itu. Supaya terlihat nanti, oh ini yang tudung ini, yang tidak. Waktunya untuk kalian diskusi sudah habis. Kita lanjut kelompok 3. Siapa yang mau presentasi kelompok 3? Saya, Bu. Ya, silakan. Ya. Baik, Om Swastiastu, Ibu Guru dan teman-teman. Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami tentang keanekaragaman hayati. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok 3 terlebih dahulu. Pertama, ada Dwi Mulyani Putri, absen 4. Lalu saya, Ibu Siagong Putri Indri Wijayani, absen 7. Lalu ada Nilu Intan Puja Semesti, absen 34. Dan Nimade Dinda Marcelia, absen 35. Pada kasus kali ini, kelompok 3 mendapatkan mengenai dampak kerusakan keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang pertama ada hibridisasi. Hibridisasi adalah efek samping dari pengenalan dan infansi. Fenomena ini dapat sangat merugikan spesies langka yang bersentuhan dengan yang semakin berlimpah. Spesies yang berlimpah dapat kawin silang dengan spesies langka, membanjiri kolam gen. Masalah ini tidak selalu jelas dari morfologi atau penampilan luar. Pengamatan saja. Beberapa tingkat arus. Lalu, upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Yang pertama, melakukan penghijauan atau reboisasi adalah pemulihan lahan yang rusak dengan cara menanam kembali tanaman atau pohon-pohon yang terdapat di wilayah sebelumnya. Yang kedua, yaitu melindungi dan menjaga habitat di hutan. Yang ketiga adalah menerapkan sistem tebang pilih, yaitu proses seleksi untuk menentukan pohon-pohon mana yang layak ditebang, sehingga jumlah pohon di wilayah tersebut tidak berkurang secara signifikan.
Yang keempat adalah mencegah kebakaran hutan. Yang kelima, tidak membuang limbah sembarangan. Dan yang terakhir, tidak menggunakan jaring harimau saat menangkap ikan, yang bisa merusak ekosistem laut serta terumbu karang di laut tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hasil laporan presentasi kelompok 3. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya tutup dengan Karma Santi. Om Santi, 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 Om. Ya, Santi, Santi, Santi. Terima kasih ya, Bong. Presentasinya dengan desain yang bagus ya. Oke, kasih aplaus dulu ya Mbak Agung ya. Ya, saya semangat nih. Kita semangat ya. Untuk hibridisasi itu berarti ada proses persionan atau perkawinan dari minimalnya ada satu jenis genetik yang berbeda secara fenotipnya juga satu minimal yang berbeda, kemudian bisa dikawinkan, akhirnya membentuk suatu yang baru begitu. Nah, contohnya pada padi. Nah, kalian tahu varietas dari padi, misalnya beras yang kalian konsumsi itu sangat banyak. Dan setiap saat ada terus penelitian dan penelitiannya. Nah, tadi Agung juga menyampaikan itu berarti menurunkan keanekaragaman hayatinya atau justru meningkatkan jumlah keanekaragaman hayatinya. Nah, itu belum disampaikan tadi. Ada yang mau menambahkan jawabannya dari kelompok Agung? Silakan. Agung sendiri mau menambahkan itu ya? Ya, menurut saya itu membuat keanekaragaman hayati di Indonesia menurun, apalagi bagi petani dan peternak lokal yang mengandalkan reproduksi secara alami. Kita lanjut dari pasal ini. Apakah ada yang masih ingin ditanyakan mungkin? Karena hari ini tujuan pembelajaran kita mengetahui persebaran dan karakteristik dari flora dan fauna yang ada di Indonesia, kemudian upaya pelestarian serta nilai manfaat. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Sudah jelas semua? Sudah jelas semua ya? Sudah. Kita simpulkan secara garis besar dulu bahwa persebaran fauna di Indonesia itu mengikuti wilayah persebarannya menurut Wallace dan Weber itu ada 3. Yang pertama adalah secara fauna berada di daerah oriental atau Asia, kemudian yang kedua fauna ada di kawasan Australia, dan yang ketiga di peralihan. Dia punya ciri khasnya masing-masing. Itu untuk persebarannya. Kemudian untuk yang kedua, upaya pelestariannya di sini bisa dilakukan secara in situ di dalam habitat asli dan secara ex situ di luar habitat aslinya. Ada tidak yang mau merefleksi kegiatan hari ini? Salah satunya bisa apa yang kalian sudah pelajari hari ini, kemudian apa yang belum kalian mengerti, atau ada mungkin yang kalian senangi dalam proses kegiatan di daring ini apa? Ya silakan, ada yang mau menyampaikan? Yang kita pelajari hari ini. Iya, gimana ya? Lebih spesifik seperti upaya pelestariannya, wilayah persebaran Weber Wallace itu. Ya. Terus yang saya tidak mengerti tidak ada karena tugas. Oke. Dan yang saya sendiri dari presentasi ini cukup menyenangkan, tapi lebih menyenangkan jika secara langsung presentasinya. Iya, semoga kita bisa luring ya. Sekarang kita lanjut dulu. Kalian akan Ibu ajak mengerjakan tes evaluasi 5 menit saja. Supaya tahu Ibu pencapaian kalian, Ibu kirim di chat ya. Silakan diklik chat, di chat dibuka. Tes evaluasinya ada di chat. Waktunya 5 menit cukup. Oke, kita lanjut sekarang ya. Ya, berarti keberhasilan kita hari ini lumayan progresnya. Di akhir pembelajaran, untuk pertemuan minggu depan, kita akan bahas struktur virus, ciri-cirinya, serta replikasinya. Ya, itu sudah masuk ke bab 3. Kita akan tutup pembelajaran kali ini. Dan di akhir kata Ibu mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah kata, mungkin sengaja atau tidak sengaja. Diakhiri dengan Pramasanti. Dan sebelum Pramasanti, kalian berdoa dulu. Ya, silakan dipimpin doanya. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nina. Ya, untuk proses pembelajaran hari ini sudah maksimal bisa kita kerjakan. Terima kasih kalian sudah mengikuti proses pembelajaran hari ini, dan kita tutup dengan Pramasanti. Santi, Santi, Santi.